Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Rizal Abdullah dengan NIM 1060 123 303 68 dari peminatan multimedia animasi dan dengan kelas DD47AB. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk menjelajah dunia estetika melalui analisis 4 karya seni ikonik menggunakan teori Edmund Burke-Feldman. Setiap karya yang dibahas punya keistimewaan artistik dan makna yang siap membuka perspektif baru tentang seni. Bang, kok pakai NIM sih untuk perkenalannya? Ya, benar sekali. Seperti biasa, ini adalah video tugas seperti video-videoku sebelumnya. Untuk kali ini, dipersembahkan untuk mata kuliah estetika. Sebelum kita mulai, aku tahu kalian punya attention span yang rendah. Jadi, sorry I'm late. So, Me, Bon, and back Don. in the That's day, Bonnie and Donna. jingle, We're jingle, in the back zone in the on day, this morning's walk. before Oh, is the that back right? rooms are a thing. What's okay? O? Pay, Nothing. jingle, pay It's just attention. me, Pay attention. I me, said your and, favorite word. that's also the back Bonnie rooms. and Donna. Okay, the We're back doing rooms. a vegan Dingle, dangle, challenge. Okay, before that was the thing. Excuse the me, concept sir, would of you a like place some with breakfast endless with your impossible- cholesterol, dingle, Chris? dingle, What the dingle, hell dingle, is dingle. this? It's okay. Look at the Sorry. time. Wrong Before the chat. back You rooms know, were I the gotta thing. say, I'm not crazy The about all this impossible time you geometry spend of- with... oke, sekarang aku mau. Jadi mari kita lanjut ke pembahasan. Bang, teori Edmund itu apa, Bang? Pertanyaan yang bagus. Itu adalah teori dari Edmund Burke yang memberikan sebuah pemahaman bahwa estetika itu adalah ilmu pengetahuan indrawi. Dasar bentuk dari teori ini sendiri merupakan art critic dan memiliki 4 langkah dalam penggunaannya jika dijadikan landasan teori, yakni ada deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Bagus, sekarang kalian paham dengan apa itu teori Edmund. Jadi, bisa kita lanjut ke The Stonebreakers, karya Gustav Courbet. Karya ini menampilkan 2 sosok buruh yang sedang bekerja memecah batu di bawah terik matahari. Warna-warna yang disajikan pada lukisan ini terkesan kusam dan teknik realisme yang diterapkan Courbet sengaja digunakan untuk menyorot kerasnya hidup kelas pekerja saat itu. Dari aspek deskripsi, lukisan ini seolah menjadi dokumentasi visual tentang realitas sosial di Prancis pada abad ke-19. Jika kita telusuri lebih lanjut melalui analisis formal Feldman, terlihat jelas tekstur kasar dan komposisi yang cenderung simetris. Kesan monoton dari gerak tubuh para tokoh menambah kekuatan narasi tentang rutinitas yang melelahkan. Untuk interpretasinya sendiri, karya ini bisa dibaca sebagai kritik sosial terhadap kehidupan para buruh yang sering kali tak dihargai. Dan evaluasi yang bisa ku simpulkan dari ini adalah The Stonebreakers bukan sekedar lukisan, tapi suara yang menyuarakan kepedihan dan perjuangan hidup kelas bawah. Ada dalam slang kita itu, influencer zaman dulu jir. Laocoon Group. Patung ini berasal dari masa Yunani kuno, menampilkan Laocoon dan kedua anaknya yang tengah berjuang melawan lilitan ular raksasa. Deskripsi yang disampaikan pada patung ini sangat bertenaga dan dramatis. Setiap otot dan lipatan tubuh dipahat begitu detail, menampilkan ekspresi derasnya rasa sakit dan ketegangan. Jika kita
lihat dari perspektif Feldman atau dalam teorinya, keindahan formal yang terlihat pada harmoni anatomi dan gerakan spiral yang menyatukan tiga tokoh menjadi satu bentuk kompak. Pada tahap interpretasi, patung ini menyimbolkan perjuangan tanpa henti melawan nasib dan kekuatan takdir dari segi evaluasi. Dari segi evaluasi, Falcon Group diakui sebagai mahakarya pematung di zamannya, bahkan menjadi inspirasi besar bagi generasi Renaissance di Eropa. Perburuan rusa oleh Raden Saleh. Bukan sekedar adegan pemburuan, lukisan ini hasil tangan seniman Indonesia yang terkenal di masa penjajahan Belanda. Raden Saleh menampilkan suasana penuh ketegangan, gerakan dramatis para pemburu dan rusa di tengah landscape alam yang liar. Warna cerah dan detail gerakan binatang serta manusia memperkuat dinamika. Secara formal, bisa diamati penggunaan diagonal dan tekstur bulu rusa yang sangat hidup. Dari interpretasi sendiri, karya ini bercerita tentang kehebatan, eksotisme, sekaligus relasi kuasa kolonial di masa itu. Evaluasi yang bisa saya berikan pada karya ini adalah perburuan rusa tidak hanya karya estetika, tapi juga simbol perjalanan sejarah bangsa Indonesia. The Ardabil Carpet dari Persia. Tidak seperti karya sebelumnya, karya kali ini adalah objek permadani raksasa yang sangat detail. Pembuatnya pun masih tidak diketahui sampai sekarang. Dari segi deskripsi, permadani ini atau karpet satu ini memiliki ragam motif geometris dan floral dengan warna dominan biru dan emas. Secara formal, mengajak kita menghargai pola simetris dan kerumitan ornamen yang dihasilkan penenun tangan secara tradisional. Dari sisi interpretasi sendiri, The Ardabil Carpet adalah lambang kemewahan dan spiritualitas. Kerap dipakai dalam ruang ibadah. Kesimpulan atau evaluasi yang dapat saya sampaikan pada karya yang terakhir ini adalah permadani ini adalah prestasi seni tekstil yang patut kita banggakan. Setiap karya yang kita bahas memiliki makna dan keunikannya sendiri, baik The Stonebreakers, Falcon Group, Perburuan Rusa, maupun The Ardabil Carpet, menunjukkan bahwa seni adalah refleksi kehidupan manusia, sekaligus bisa digunakan sebagai media kritik dan inspirasi. Dengan teori Edmund Burke, kita jadi bisa menelusuri lapis demi lapis makna di balik karya. Bukan hanya melihat keindahan permukaannya saja, tapi juga makna yang tersirat pada karya tersebut dan apa yang mungkin ingin disampaikan oleh para artis atau pengrajin yang membuat sebuah karya-karya itu. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian dalam memahami estetika lebih mendalam. Jangan lupa, lihat seni bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati dan pikiran. Mungkin itu sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin aku akan datang lagi di pertemuan selanjutnya atau di masa yang akan datang. Jadi, aku Muhammad Rizal Abdillah, pamit undur diri. Jingle, jingle, jingle.